Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Putri Kayanti di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini aku akan membawakan konten cerita lagi. Dan cerita yang akan aku bawakan ini merupakan lanjutan dari konten cerita sebelumnya mengenai si Korea Utara. Jadi sekarang akan aku lanjutkan menyicil sedikit demi sedikit, karena kalau kalian tahu membuat konten cerita itu tidak bisa sembarangan. Kita harus mengetahui dulu yang sebenarnya terjadi dan melihat dari beberapa referensi yang ada di media. Dan kali ini aku akan membahas ada beberapa aturan aneh yang terjadi di Korea Utara yang mungkin bisa membuat kalian itu geleng-geleng kepala, bahkan berpikir dua kali untuk menuju ke Korea Utara. Langsung aja kita ke videonya. Korea Utara merupakan salah satu negara besar yang memiliki sekitar 25 juta penduduk yang bergantung kepada presiden mereka, yaitu Kim Jong-un, presiden abadi mereka. Yang mungkin sebelumnya aku sudah ceritakan bahwa presiden Kim Jong-un ini memang bertindak seolah-olah dia yang mempunyai negara, karena turun-temurun dari sebelum-sebelumnya, dari kakeknya sendiri yang memimpin, itu sudah menerapkan pemimpin yang menurut aku sih kurang baik untuk diterapkan. Untuk beberapa media-media yang sering menginformasikan akan Korea Utara, kalian pasti lihat dengan jelas tidak begitu banyak foto-foto ataupun video yang kita dapat dengan beredarnya di sosial media, karena Presiden Korea Utara sendiri ini melarang keras untuk media mengunggah foto mereka ataupun membuat film dokumenter tentang Korea Utara. Namun guys, ternyata dibandingkan dengan nenek moyangnya si Kim Jong-un ini, pada saat Kim Jong-un pemerintah ataupun melakukan pemerintahannya, si beliau Kim Jong-un ini bisa membebaskan beberapa media untuk mengambil foto-fotonya, tapi sangat terbatas. Buktinya kalau misalnya kalian lihat di Google ataupun berita-berita yang berada di sosial media, itu tidak begitu banyak berita yang bisa kita dapatkan dari sosial media, Instagram, ataupun biasanya di Google banyak banget, apalagi di YouTube. Kadang orang-orang bisa mendapatkan berita dari Korea Utara ini adalah mereka-mereka yang mungkin dulu sempat ada di Korea Utara, ataupun ada pemberitaan dari Korea Selatan mengenai si Korea Utara. Dulu kan memang terkenal nih Korea Utara dan Korea Selatan ini memang dua negara yang memang sangat berbeda dari perkembangan teknologinya, pemerintahannya, masyarakatnya itu berbeda sekali. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang aneh, itu biasanya kita ketahui dari Korea Selatan yang berdampingan dengan Korea Utara. Lalu, aturan-aturan apa saja yang sudah menjadi rahasia umum di Korea Utara yang bisa membuat kalian geleng-geleng kepala mendengarnya? Sebelum ke videonya, buat kalian wajib dulu untuk di like, comment, share, dan subscribe. Sekarang kita lanjut ke videonya. Yang pertama aturannya adalah sulitnya kita untuk traveling ke Korea Utara. Nah, sulitnya itu sebenarnya tidak dipersulit untuk datang ke sananya. Yang dipersulit itu adalah ketika kita sudah sampai di sana, misalnya ada tempat wisata A nih, kalau kita mau ke tempat wisata itu memang harus memiliki surat izin masuk ke sana dulu, dan biasanya dikawal oleh pengawal dari pemerintahan Kim Jong-un. Jadi nggak bisa sembarangan masuk, dan tempat-tempatnya pun adalah tempat-tempat tertentu, jadi nggak bisa semua tempat yang kita kunjungi ke sana. Biasanya setelah kalian mengunjungi Korea Utara, di mana kalian itu tidak bisa sebebas di sini untuk foto selfie ataupun mengabadikan momen-momen kalian di sana. Di sana itu memang ada pengawasan yang memang sangat-sangat ketat. Buat kalian mau ngambil foto aja itu memang harus meminta izin. Karena kenapa? Karena itu dia pembatasan dari presidennya sendiri, si Kim Jong-un, untuk orang-orang yang datang ke sana itu tidak bisa mengabadikan momen-momen tertentu di sana. Yang kedua, tidak adanya agama yang kental di Korea Utara. Jadi rata-rata masyarakat ataupun penduduk di Korea Utara ini yang dipimpin oleh Kim Jong-un sendiri memang tidak mempunyai agama ataupun panduan untuk mereka hidup di sana. Jadi rata-rata orang-orang di sana memang ateis ataupun tidak mempunyai agama. Dan pemerintahan di Korea Utara ini yang dipimpin Kim Jong-un sendiri memang tidak memberikan masyarakat itu memeluk suatu kepercayaan. Kalaupun misalnya ada ketahuan nih seseorang ataupun penduduk di sana yang ketahuan memiliki suatu kepercayaan, itu bisa dipenjarakan ataupun di situ disebut dengan tindakan kriminal. Dan berbeda dengan di Indonesia kan terdiri dari 5 agama yang memang kita percayai masing-masing agama itu berbeda-beda. Cuman kalau di Korea Utara ketika ada
seseorang yang mempercayai ataupun memeluk suatu kepercayaan itu akan dipenjarakan. Lalu pertanyaannya, kenapa Kim Jong Un ini melarang penduduknya itu untuk memeluk suatu agama? Jawabannya adalah karena pemimpin Kim Jong Un ini tidak mau masyarakat itu percaya akan suatu agama, itu akan menyebabkan si Kim Jong Un ini merasa terancam. Karena kenapa? Jika masyarakat penduduk di Korea Utara ini sudah memeluk suatu agama, itu sudah pasti ia akan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, maka itu masyarakat itu akan mulai memberontak si Kim Jong Un. Dia itu takut akan hal seperti itu. Makanya di Korea Utara itu penduduknya itu sangatlah tidak mempunyai teknologi yang sangat bagus seperti handphone. Handphone itu tidak bisa dipegang secara enak-enakan seperti di Indonesia. Di sana itu ketika kita memegang handphone ataupun sudah mengenal sosial media, itu kita akan dipenjarakan, guys, karena mungkin kalau kita di Indonesia kan melihat berita-berita itu dari sosial media, jadi masyarakat ataupun rakyat di Indonesia ini masih bisa bebas mengutarakan pendapatnya karena kan suara rakyat yang diutamakan. Nah, kalau di Korea Utara ini pemimpinnya takut kalau misalnya warganya seperti itu, jadi warga itu istilahnya sebagai ancaman kepada presidennya sendiri. Nah, yang ketiga adalah perayaan hari besar di Korea Utara tidak dilakukan. Contohnya Natal. Kalau Natal itu apalagi di Indonesia pasti dirayakan dengan sangat-sangat meriah, berbeda dengan di Korea Utara. Jika ada salah satu warganya yang terperangkap ataupun melakukan perayaan Natal itu bisa dimasukkan ke penjara. Jadi sebelumnya itu aku sudah pernah membahas gimana orang-orang ataupun masyarakat di sana tidak berani melakukan hal-hal yang memang melanggar peraturan dari Kim Jong Un itu karena apa? Karena dipenjarakan. Kedua, itu dipenjarakan itu memang sangat-sangat tidak bagus gitu. Kalau misalnya di sini kan dipenjarakan biar membentuk mentalnya yang lebih baik, sikapnya yang lebih baik. Kalau di sana itu bisa sampai hukuman mati. Kalaupun misalnya kita membantah melawan itu udah biasa, di sana dipenjarakan langsung. Apalagi orang-orang yang sempat kabur dari Korut ini ke Korea Selatan itu rata-rata tidak ada yang berhasil, tapi beberapa ada yang berhasil, makanya mereka membuat suatu statement di sosial media tentang Korea Utara. Lalu, jika tidak ada perayaan Natal, perayaan hari-hari apa saja yang ada di sana? Nah guys, ini penting banget buat kalian ketahui. Kalaupun perayaan Natal ini kan dilakukan dengan sangat meriah, tapi di Korea Utara ini perayaan Natal, tepatnya malam Natal itu diganti dengan perayaan hari ulang tahunnya Kim Jong Un. Karena bertepatan banget pada saat malam Natal itu adalah merupakan malam dari ulang tahunnya si Kim Jong Un. Jadi pesta itu memang pas ulang tahun si presiden aja. Jadi warga itu memang diikutkan untuk perayaan itu, cuman tidak untuk merayakan hari Natal guys, cuman untuk mengikuti perayaan ulang tahun si presiden Kim Jong Un. Next, yang keempat aturannya adalah masyarakat di sana tidak boleh memakai jeans. Nah guys, kalau di Indonesia celana jeans itu terkenal dengan celana-celana yang memang sangat dominan untuk kita gunakan pada saat keluar atau berpergian. Apalagi zaman sekarang itu ada jeans cut bray gitu yang bagus banget kalau kita pakai. Nah di Korut ini tidak boleh menggunakan celana jeans. Untuk orang-orang di sana sehari-harinya itu disuruh menggunakan pakaian sekitar tahun 1990-an untuk mereka. Jadi pakaiannya itu nggak update guys. Jadi pakaiannya itu aja yang memang tahun-tahun bahula banget yang mereka gunakan. Terus untuk yang bekerja itu disuruh memakai pakaian militer sesuai dengan militernya Korut. Kenapa si Kim Jong Un ini melarang masyarakat di sana menggunakan jeans? Karena itu merupakan katanya sih simbol Amerika. Karena Amerika kan maju banget nih negaranya yang sudah mengembangkan jeans, baju-baju yang bagus. Katanya sih melambangkan Amerika, yaitu tentang kejahatan. Karena kan Korut dan Amerika ini memang tidak begitu baik hubungannya. Lalu kalaupun misalnya masyarakat di sana itu ketahuan memakai jeans, kenapa? Sama aja guys, di sana itu ujung-ujungnya kalau kita melanggar pasti dipenjara. Dipenjara, terus disita, terus ujung-ujungnya dipenjara ya disiksa. Di situ tuh dikit-dikit di penjara guys, salah pakai baju aja di penjara, salah merayakan hari Natal aja di penjara. Terus kalau misalnya menganut suatu kepercayaan juga di penjara, semuanya dipenjarakan di sana. Nah, yang kelima, hanya terdapat 4 saluran televisi. Wow, bayangkan kalau di Indonesia hanya terdapat 4 saluran televisi, itu kita tidak bisa mengakses semua berita-berita. Kan setiap media itu mempunyai reporter yang berbeda-beda.
Kalau di Kim Jong Un, kalau presidennya Kim Jong Un ini di Korea Utara hanya terdapat 4 stasiun televisi yang hanya menampilkan ataupun beritanya itu adalah berita-berita tentang warga negara yang melanggar. Jadi stasiun televisi A menampilkan orang ini nih melanggar, itu yang dipenjarakan. Jadi di situ tuh tidak boleh ada akses luar tentang berita-berita yang masuk ke Korut, hanya berita-berita mengenai orang-orang yang melanggar di Korea Utara saja. Dan apakah hanya berita-berita tentang warga negara yang melanggar saja yang dimasukkan ke televisi? Tidak nih guys, yang dimasukkan itu selain berita-berita tentang kasus-kasus orang melanggar, ini sih katanya keberuntungan ya, keberuntungan kalau misalnya kalian dapat nonton televisi salurannya Korea Utara, itu bisa kalian melihat tentang kehidupan Kim Jong Un dan rekan-rekannya. Mungkin yang dimaksud di sini itu adalah kehidupan mereka yang party, yang seneng-seneng, yang mungkin mereka bekerja gimana biar masyarakat melihat atau gimana. Tapi kalau misalnya kalian ngikutin tentang Korea Utara yang aku bahas di episode cerita sebelumnya, banyak banget warga-warga di sana itu yang kelaparan, kekurangan tempat tinggal, apalagi yang di pelosok-pelosok itu jauh banget dari dari tangannya Kim Jong Un yang harusnya dilakukan pembangunan rumah ataupun dikasih sembako contoh kecil ya, itu malah nggak ada sama sekali guys. Bayangkan kan kehidupan presidennya yang sangat wow, megah banget dengan mobil, dengan pesta ulang tahun, dengan apalagi pasukan kenikmatan itu. Aduh, itu kalian harus nonton semuanya. Yang keenam, di sana tidak ada internet. Bayangkan guys, tidak ada internet untuk akses warganya. Kalau di sini tidak ada internet, wow, semua orang sudah protes ke presiden. Kalau di Korea Utara ini, ketika seseorang yang terciduk punya internet, apalagi bisa mengakses berita dari luar negeri, itu disebut dengan kriminal. Terus ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya sama, yaitu dimasukkan ke dalam penjara karena disebut dengan tindakan kriminalitas. Bayangkan tuh, punya internet aja dimasukkan ke dalam penjara. Bayangkan gimana tuh kalau misalnya di Indonesia seperti itu udah nggak bisa. Jadi masyarakat di sana itu aku bisa bilang sih gaptek, terus tidak tahu berita-berita update. Makanya dari itu sih sebenarnya Kim Jong Un itu takut kalau masyarakatnya menjadi ancaman bagi dia untuk protes. Makanya dikit-dikit kalau ada orang protes pasti masuk penjara. Makanya hanya ada 4 saluran televisi yang setiap harinya itu bisa jadi rata-rata ada aja yang melanggar aturan dan ada aja yang dimasukkan ke dalam penjara. Next, yang ketujuh adalah aturan yang melarang warga negaranya untuk bebas keluar masuk dari Korea Utara. Jadi di sini bisa dibilang jangan coba-coba untuk keluar dari Korea Utara. Nah, biasanya untuk keluar dari Korea Utara ini yang pertama sih memang ada tugas pemerintahan dari Korea Utara, misalnya ketemu dengan siapa nih di luar Korea Utara. Dan yang kedua ini biasanya orang-orang yang keluar ini sangat susah dilacak karena kan tidak menggunakan handphone, tidak ada internet di sana. Jadi orang-orangnya agak susah melacaknya dan mereka juga tidak bertanggung jawab apabila warga Korut ini keluar dari Korut dan tiba-tiba melakukan suatu kriminal karena mungkin tidak bisa membaca, tidak mengetahui dunia luar seperti apa, karena kan di Korut sangat terpencil bisa dibilang masyarakatnya kan. Kalau misalnya presidennya kan sudah memiliki kekuasaan yang sangat penuh. Nah, kalau misalnya masyarakatnya di luar Korut ini melakukan suatu kejahatan ataupun berbahaya, Korut ini tidak akan mau bertanggung jawab. Tapi beberapa yang sempat aku bahas di penjara tersebut, memang ada beberapa yang bisa meloloskan diri dari penjara Korut ini, tapi yang nggak dapat meloloskan diri ini kalau ketahuan itu bisa dihukum mati guys, beneran. Tapi kalau misalnya yang sudah dapat lolos dari penjara Korut ini, mereka akan meminta bantuan ke negara yang terdekat yaitu Korea Selatan, dimana biasanya Korea Selatan ini mau untuk merangkulnya dan mungkin bisa diajak wawancara karena seperti yang aku lihat di YouTube itu ada beberapa pengakuan dari orang-orang yang terbebas dari Korea Utara ini ke Korea Selatan yang diwawancarai seperti apa di sana dan ia menceritakan semuanya. Nah guys, itu dia tadi beberapa aturan-aturan, sekitar ada 7 aturan yang menurut aku sih aneh banget kalau misalnya kita terapkan di Indonesia dan mungkin tidak bisa diterapkan di Indonesia pada zaman sekarang ini. Dan di sana memang sangat ketat banget. Jadi buat kalian yang mau pergi ke sana mungkin bisa mikir-mikir terlebih dahulu kalian mau berlibur ke sana apa enggak. Tapi rata-rata sih setahu aku artis-artis pun tidak ada fotonya yang nge-tag di Korea Utara, itu nggak ada. Rata-rata semua di Korea Selatan karena memang lebih maju
di Korea Selatan ketimbang di Korea Utara. Oke guys, mungkin segitu aja informasi mengenai aturan-aturan aneh yang bikin kalian geleng-geleng kepala mengenai Korea Utara. Mungkin bisa menambah wawasan kalian mengenai Korea Utara, dan kurang lebihnya kalian bisa cari juga di sosial media, mungkin di Google ataupun di YouTube, tapi tidak dapat semuanya, karena kan memang terbatas akses media yang diberikan oleh Kim Jong Un sendiri untuk media-media mengabadikan momen-momen di Korea Utara. Oke, sampai ketemu lagi di next episode cerita lainnya. Jangan lupa untuk kalian semua di like, comment, share, and subscribe. Bye bye.